Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Faresa, NIM 51904112228 akan menjelaskan tentang server-side programming. Apa sih server-side programming? Server-side programming atau kata lainnya pemrograman sisi server merupakan jenis bahasa pemrograman yang nantinya skrip atau program tersebut akan dijalankan oleh server. Server-side adalah juga merupakan sistem yang berjalan di server, sedangkan client-side merupakan sistem yang berjalan di web browser pengguna. Pada dasarnya, server-side programming ini memiliki arti yang sama dengan backing scripting. Jadi dengan kata lain, client servernya nanti akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh server ke web browser. Lanjutan dari tadi, para pengembang si server akan merancang, membangun, dan memelihara kode agar sistem dapat berjalan dengan semestinya di server aplikasi. Server-side programming akan memproses user input berinteraksi dengan database dan mengontrol konten apa yang akan disajikan dengan respon dari permintaan user. Server-side programming sangat berguna dalam pengembangan website. Program ini dapat membantu meningkatkan pengalaman pengguna dengan cara mengirimkan konten yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diminta oleh user. Client-side web programming. Seperti halnya dengan server, client-side scripting merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan dengan sisi klien. Proses penerjemahan atau pengolahan dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Di dalam web browser sudah terdapat library yang mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web yang menggunakan client-side scripting. Library ini juga disebut web engine yang memiliki setiap web browser, namun web engine yang berbeda-beda terkadang membuat tampilan layout web server berbeda di setiap browser. Untuk menghindari itu, sebaiknya digunakan web browser yang telah disertifikasi oleh World Wide Web Consortium W3C. Ini merupakan konsep dari server side web. Masuk ke tahap konsep client server. Client server atau client server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak, yang pihak klien dan pihak server. Dalam model client atau server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian yang terpisah, tapi masih merupakan sebuah kesatuan, yakni komponen client dan komponen server. Komponen client juga sering disebut sebagai front end, sementara komponen server disebut sebagai back end. Komponen client dari aplikasi tersebut dijalankan dalam sebuah workstation dan menerima masukan data dari pengguna. Lanjutan dari tadi, komponen klien tersebut akan menyimpan data yang dimasukkan oleh pengguna dengan menggunakan teknologi pemrosesan tersebut dan mengirimkannya kepada komponen server yang dijalankan di atas mesin server. Umumnya dapat bentuk request terhadap beberapa layanan yang dimiliki oleh server. Komponen server akan menerima request dari klien dan langsung memprosesnya dan mengembalikan hasil pemproses tersebut kepada klien. Klien pun menerima informasi hasil pemproses data yang dilakukan server dan menampilkannya kepada pengguna dengan menggunakan aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna. Bahasa yang digunakan antara lain PHP. PHP menjadi salah satu bahasa yang paling sering digunakan untuk server-side programming. Meskipun PHP termasuk bahasa pemrograman tertua, namun kemampuannya masih dapat diandalkan untuk pengembangan web saat ini. Diketahui terdapat sekitar 80% website yang berjalan menggunakan bahasa pemrograman ini. Selain itu, PHP juga menjadi bahasa pemrograman pertama yang dirancang serta khusus untuk website, sehingga penggunaannya dapat berdominasi di era web 2.0 tahun 2000-an. Selanjutnya ada Node.js.
Node.js adalah bahasa pemrograman JavaScript sisi server yang dibangun dari Google Chrome V8 JavaScript Engine. Salah satu kelebihan Node.js adalah Anda dapat menggunakan JavaScript untuk rendering front-end dan menggunakannya kembali di sisi back-end. Bahasa ini dirilis pada tahun 2009 dan sudah semakin berkembang. Node.js namun banyak digunakan oleh para developer untuk pengembangan konsol desktop, website, serta web application. Node.js juga dapat berjalan di berbagai platform seperti Windows, Linux, Unix, Mac OS X, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Java. Java bisa dibilang platform paling kuat untuk pengembangan web server saat ini. Bahasa pemrograman ini bersifat open source, berorientasi objek, tidak memerlukan infrastruktur perangkat keras tertentu, mudah dikelola, serta memiliki tingkat keamanan yang baik. Pada awalnya, Java sering digunakan sebagai alternatif untuk C++ yang banyak digunakan untuk aplikasi bisnis tahun 90-an. Namun sampai saat ini Java justru memiliki popularitas yang lebih baik daripada C++. Java dapat digunakan untuk berbagai pengembangan sistem seperti mobile apps, terutama untuk Android, desktop apps, web application, games, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Python. Menjadi salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan oleh pemula, bahasa ini juga dianggap mudah untuk dipelajari karena sintaks yang dimiliki cukup sederhana dan terlihat mirip dengan bahasa Inggris. Python juga menyediakan library yang besar dengan begitu banyak fungsi prakode sehingga Anda tidak perlu lagi menulis fungsi buatan sendiri. Baiklah, itu beberapa konsep yang bisa saya jabarkan tentang server-side programming dan client-server programming. Jika ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.